Langsung saja beri tepuk tangan yang meriah untuk Didit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama gue Didit F. Rafas. Gue seorang mantan alkoholik ekstrim. Dan juga seorang mu'alaf. Belum 1 tahun gue mu'alaf. Dan gue minta izin sebelumnya, mungkin gue akan beberapa kali minum karena mulut gue gampang kering. Jadi mohon maklum perjalanan jauh dari Kristen ke Islam. 600 tahun loh jaraknya. Dan gue udah nikah 12 tahun gue udah nikah. Tapi sampai sekarang kalau ada temen baik gue atau temen deket gue yang nikah, gue merasa wajib datang. Dan gue saranin kalian juga gitu. Kalau temen deket kalian nikah, kalian wajib datang. Karena itulah momen sakral dan momen penting untuk kita melihat sahabat kita bahagia untuk terakhir kalinya. Ya nikah nggak gampang gitu. Hari-hari selanjutnya belum tentu kita lihat dia senyum gitu. Ya memang ada orang yang berpendapat nikah tuh bikin bahagia. Ada juga yang bilang nikah tuh bikin nggak bahagia. Gue setuju sama dua pendapat itu. Ada benernya masing-masing. Pernikahan itu terlihat dan terasa sangat tidak bahagia buat pasangan-pasangan yang punya masalah ekonomi, pasangan-pasangan yang punya masalah komunikasi. Tapi sebaliknya, pernikahan itu terlihat sangat bahagia buat pasangan-pasangan yang belum menikah. Ya kalau udah nikah ilusinya hilang tuh. Iya nggak gampang bro nikah. Gampang sekali terjadi konflik gitu, kayak beda pendapat, perang mulut, beda agama, perang salib. Repot. Dan kalau dari sudut pandang gua sebagai seorang pria ya, yang bikin pernikahan tuh makin berat buat gua sebagai pria, cewek tuh cerewet banget. Bener gak sih? Cewek tuh cerewet, jauh lebih cerewet dibanding cowok. Iya, gue sering ngalamin, gue bangun tidur, nyawa belum kumpul, duduk, bini gue datang duduk, ngoceh kesenang kemari, topiknya random gitu. Mulai dari ngomongin tetangga sampai Sunda Empire dibahas. Iya, dan ternyata setelah gue browsing, bener, ada riset yang mengatakan, katanya wanita tuh bicara per hari 20.000 kata, sedangkan cowok cuma 7.000 kata, hampir 3 kali lipat. Pantesan suatu pagi pernah gue bangun tidur, gue cuma nyapa seberapa panjangnya sih? Gue bilang selamat pagi. Dia langsung bales selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, 3 kali lipat. Abis itu langsung gue potongin payak biar makin gacor. Izin minum dulu. Ya boleh tepuk tangan. Dan menurut gua selain istri cerewet, yang bikin berat pernikahan bagi seorang pria, istri itu nggak mau ngalah, cewek itu nggak mau ngalah, nggak mau ngaku salah. Satu-satunya momen di mana wanita mau ngaku salah itu cuma saat dia ngomong gini, iya aku salah, udah percaya sama kamu, itu doang. Akhirnya cowok mau nggak mau harus ngalah terus. Makanya gue percaya, setuju kalau dibilang, ada yang bilang nikah itu ibadah. Bener, karena dalam pernikahan ada ritual ibadah di dalamnya. Iya, ritual suami-suami nyembah istri. Gue aja kalau pulang nongkrong telat pulangnya, gue pasti mampir beli makanan bawa pulang ya, buat sesajen. Biar dewanya nggak marah. Tapi menurut gue kebahagiaan pernikahan itu erat kaitannya sama kehidupan seksual. Setuju nggak? Ya, dan kehidupan seksual berkaitan erat sama keadaan ekonomi. Seksual dan ekonomi itu erat.
Karena jujur ya, tugas yang sangat berat bagi seorang istri untuk selalu terlihat seksi dalam keadaan miskin. Iya berat loh. Iya, maksud gua kita nggak harus kaya untuk bahagia, bukan. Minimal kebutuhan pokok lancar, makan minum lancar. Ya karena namanya orang lapar nggak bakal kelihatan menggairahkan. Iya, lu bayangin. Terus perutnya bunyi. Nggak jadi dah. Tapi gini-gini, gue nih sering dijadiin tempat curhat buat teman-teman gue yang udah nikah. Dan gue seneng karena lewat denger cerita mereka gue ambil banyak pelajaran. Contohnya belum lama ada temen cewek gue nih curhat nangis-nangis. Dia bilang dia ngegepin suaminya selingkuh. Gue denger cerita dia, gue ambil pelajaran. Iya, maksudnya ngelihat cewek makhluk yang lemah disakitin sampai nangis-nangis, gue dalam hati amit-amit jangan sampai gue ketahuan juga. Teman-teman gue tuh cerita sama gue, percaya cerita sama gue, bukan karena gue tahu banyak soal pernikahan, bukan. Mereka percaya cuma karena gue bertahun-tahun lalu jadi seorang alkoholik, nongkrong sana nongkrong sini, kadang pulang pagi, kadang nggak pulang, dan istri gue tetap pengertian dan nggak marah. Sampai teman gue ada yang ngomong gini, Dit, lu kan nggak ganteng, lu nggak kaya, kok bisa sih istri lu nurut? Gue bilang sama dia, jangan salah kawan. Ketampanan, jabatan, kekayaan dunia semuanya nggak ada artinya dibandingkan manipulatif. Semenjak gue mualaf untuk menghadapi beratnya pernikahan, gue belajar satu ilmu yang namanya ilmu ikhlas, ilmu hikmah tepatnya. Ya. Ilmu hikmah adalah ilmu di mana kita bisa memberi arti yang positif terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi prinsipnya ilmu hikmah ini ilmu yang waktu gue ateis dulu, gue sebut ilmu membodohi diri sendiri. Iya, misalnya gini, gue melakukan sesuatu gagal, gue bisa kasih arti positif. Oh, ini bukan kegagalan, ini adalah keberhasilan yang tertunda. Nih, terasa bodoh ya. Tapi gue setuju, karena kalau kita bisa kasih arti positif, kenapa harus negatif? Contoh, istri kita jelek atau cantik, itu kan perspektif kita, tergantung kita mau kasih arti apa. Relatif. Coba kalau kita kasih arti jelek, istri gue jelek, yang rugi kita jadi malas kerja. Ya kan? Nggak enak loh, datang ke kerjaan kadang dimarahin bos gitu. Betapa beratnya bekerja banting tulang mencari nafkah untuk istri jelek. Iya berat loh. Tapi coba kalau kita kasih arti yang positif, istri gue cantik, wah gue jadi semangat kerja. Istri gue cantik, wah mungkin bisa gue jual. Iya, dan tapi bagaimanapun juga pernikahan, gue tetap punya satu cita-cita. Gue pengen bahagian keluarga gue. Salah satunya adalah menjadi kaya secara finansial. Iya, penting juga loh itu. Iya, karena selain bisa bahagiain keluarga, kalau kaya, gue bisa punya attitude yang baik. Karena orang kaya tuh selalu vibe-nya positif, gampang senyum. Lu sadar gak sih kalau orang miskin tuh susah dihibur? Iya, cemberut mulu. Iya, dan selain punya attitude yang baik, kalau kaya itu mimpi buruknya aja berbeda loh. Iya, mimpi buruk orang kaya beda sama kita. Karena hal yang buruk bagi orang kaya itu mungkin hal biasa bagi kita. Ya, bentar minum lagi. Tepuk tangan dulu. Lu bayangin, ada pasangan kaya tidur, istrinya mimpi buruk. Astaga, suaminya nanya, kenapa mah? Aku mimpi buruk pak. Di mimpiku kita ngantri BPJS. Astaga mah. Padahal itu biasa, tapi bagi mereka itu nightmare gitu.
Enggak cuma itu Pak, pas pulang dari rumah sakit, aku masuk kamar mandi, di kamar mandi kita ada sampo sasetan. Astagfirullah. Makanya mah kalau tidur doa dulu. Dan kebetulan tuh belum lama kemarin nih Jumat tuh Pak. Jadi Jumat pagi istri gua mimpi buruk, dia cerita sama gua paginya, pengen tahu artinya. Ya karena gua gini-gini pakar mimpi. Yang semalam aku mimpi apa? Mimpi buruk. Iya mimpi buruk. Aku dikejar ular, terus aku dipatok. Artinya apa ya? Oh dikejar ular dipatok. Itu artinya kita masih miskin. Iya kalau gua kaya mimpinya nggak kayak gitu kan. Oke gitu aja, makasih.